Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah, Bapak Dr. Andes Nurdin MSI, dan Ibu Widya Hestining Tias, SPD MPD, serta teman-teman yang berbahagia sekalian. Saya, Niputu Monika Arista, dan dua rekan saya, Ahmad Muzakir dan Pina Andriani, akan memaparkan materi sejarah pemikiran ekonomi Islam. Adapun tujuan penulisannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian ekonomi Islam, yang kedua, untuk mengetahui bagaimana asal-usul pemikiran Islam, yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana perkembangan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan berdasarkan nilai-nilai dan syariat ketuhanan. Dengan adanya kata Islam dalam pemikiran ekonomi ini, berarti menjadi dasar hukum bahwa ekonomi itu bukanlah ekonomi konvensional. Atau kalau dihubungkan dengan sumber ajaran Islam, berarti ekonomi Islam adalah sebuah ilmu yang didasarkan atas Al-Quran dan hadis. Asal-usul pemikiran ekonomi Islam, yaitu munculnya pemikiran ini sudah ada sejak era Nabi Muhammad SAW. Kemudian terus berlanjut dan berkembang hingga mencapai puncak kejayaannya sejalan dengan puncak peradaban Islam beberapa abad silam. Munculnya dasar pemikiran ekonomi Islam berasal dari kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi, bahwa manusia memang secara naluriah punya kecintaan kepada harta benda, hewan ternak, anak-anak, sawah, dan ladang. Kaum ulama dan cendekiawan muslim yang senantiasa berusaha melestarikan nilai Islam dalam bidang ekonomi. Tokoh-tokoh tersebut antara lain ada Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan masih banyak yang lainnya. Mereka dan ketulusan senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran dan karya di bidang ekonomi. Meski mungkin beberapa di antaranya tidak secara khusus membahasnya, namun jasa mereka begitu besar bagi dunia, termasuk bagi ilmu pengetahuan yang telah menyumbangkan gagasan di bidang ekonomi. Maka dari mereka lah kita mengenal berbagai sistem ekonomi Islam yang sampai sekarang ini masih senantiasa dipraktikkan di berbagai belahan dunia. Meskipun saat ini dominasi oleh sistem ekonomi lain, kapitalis dan sosialis, itu masih ada. Perkembangan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Perkembangan sejarah pemikiran ekonomi Islam terjadi selama 3 periode atau 3 tahap. Yang pertama itu perekonomian Islam pada masa Rasulullah SAW, yaitu di tahun 571 hingga 632 Masehi. Kemudian yang kedua ada perkembangan perekonomian Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, dan yang terakhir perkembangan pemikiran ekonomi pasca Khulafaur Rasyidin. Perekonomian Islam pada masa Rasulullah SAW, yaitu di tahun 571 hingga 632 Masehi. Pada zaman Rasulullah SAW sudah mulai ditanamkan larangan pembungaan atau yang dinamakan dengan riba, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Islam benar-benar menentang praktik-praktik tidak fair dalam perekonomian tersebut, seperti riba atau pembungaan uang. Karena riba atau pembungaan uang didasarkan atas pengeluaran orang dan merupakan eksploitasi yang nyata. Dan Islam melarang bentuk eksploitasi dalam bentuk apapun. Perlu diketahui bahwasanya pada awal-awal Islam, pendapatan yang diterima oleh negara Islam Madinah masih sangat kecil, di mana pendapatan tersebut didapatkan dari rampasan perang atau dinamakan dengan ghanimah, kemudian tebusan tawaran perang, kemudian pinjaman dari kaum muslim, humus atau rikas, di mana humus atau rikas itu sendiri yaitu harta karun temuan pada periode sebelum Islam, kemudian wakaf, nawaib atau pajak bagi muslimin kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Kemudian ada awal fadlah, di mana harta kaum muslim yang meninggal tanpa ahli waris. Gitu. Kemudian ada juga zakat fitrah, kafarat atau denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan. Kemudian ada maupun dari sedekah dari kaum muslim dan bantuan-bantuan lain dari para sahabat yang tidak mengikat. Dengan pendapatan-pendapatan tersebut, maka
perekonomian Islam pada masa Rasulullah SAW dilanjutkan oleh perekonomian Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, di mana untuk perekonomian Islam pada masa Khulafaur Rasyidin akan dijelaskan oleh rekan saya, Pina Andriani. Kepada Pina, dipersilakan. Perekonomian Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada 4 masa. Yang pertama yaitu masa Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah meninggal, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Bentuk pemikirannya diantaranya yaitu membangun Baitul Mal. Yang kedua, tunjangan untuk pengajuan bagi aparat negara. Dan yang ketiga yaitu mengambil langkah tegas bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat pada masa itu. Yang kedua yaitu masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai Amir al-Mu'minin, yaitu di mana komando orang-orang yang beriman. Bentuk pemikiran Umar bin Khattab yaitu memperluas, membangun Baitul Mal. Yang kedua, semakin meluasnya pemberlakuan pajak karena seiring meluasnya kekuasaan wilayah pada saat itu. Dan yang ketiga, pemberlakuan zakat terhadap kuda sebesar 1 dinar. Yang ketiga yaitu masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Bentuk pemikiran ekonomi Utsman bin Affan diantaranya yaitu membangun sumber daya alam seperti aliran air dan juga menanam pohon-pohon yang nantinya akan diambil buah dan hasilnya. Dan yang kedua, kebijakan keamanan perdagangan yaitu dengan membangun organisasi kepolisian. Dan yang terakhir yaitu mengurangi zakat pada pensiun. Dan yang keempat, pada masa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat setelah Utsman bin Affan. Bentuk pemikirannya yaitu Ali bin Abi Thalib membentuk pencetakan uang atas mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam. Dan yang kedua yaitu beliau sering memberikan bantuan sebesar 5.000 dirham per tahunnya kepada Baitul Mal. Selanjutnya yaitu perkembangan perekonomian Islam setelah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu ada Zian bin Ali. Pemikiran beliau diantaranya yaitu memperbolehkan penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Dan yang kedua yaitu ada tokoh Abu Hanifah. Bentuk konsep pemikiran ekonomi beliau yaitu salam, yang dimana salam merupakan bentuk transaksi pihak penjual dan pembeli atas dasar sepakat. Dan yang ketiga yaitu tokoh Abu Yusuf. Konsep pemikiran ekonomi beliau yaitu dengan menerapkan prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan secara optimal. Dan yang keempat yaitu tokoh Al-Ghazali. Bentuk pemikiran perekonomian beliau diantaranya yaitu mencetuskan bahwa kebutuhan manusia atas dasarnya terdiri dari 3 yaitu daruriyah, hajat, dan taksiniyat. Dan yang kelima yaitu Ibnu Rusyid. Bentuk pemikiran beliau yaitu diantaranya dengan menghasilkan karya yang mengungkapkan teori bahwa fungsi uang itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu alat tukar, alat mengukur nilai, cadangan di masa depan, dan simpanan daya beli dari konsumen. Dan yang keenam ada tokoh Ibnu Taimiyah. Bentuk konsep pemikiran ekonomi beliau diantaranya dengan menetapkan turunnya harga bukan saja dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan saja, tetapi banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Terima kasih kepada rekan-rekan atas partisipasinya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tentunya bagi kami selaku kelompok penyaji maupun kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.